Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Hei, apakah kamu sudah mengamati kondisi negara beberapa saat ini? Iya, negara ini sangat menyedihkan. Banyak warga yang mengeluh tentang musim kemarau ini karena kekurangan air. Tidak apa berpikir, sebaiknya kita menghadap ke raja dulu untuk menangani masalah ini. Aku setuju, ayo kita ke istana. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat yang lainnya. Rakyat tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Kalian hendak kemana? Kami ingin menghadap ke raja untuk mengatasi kondisi kekeringan ini. Apa kamu mau ikut? Ya, aku ikut. Ayo. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan raja dan pengawal. Ada perang apa kalian datang kemari? Mohon maaf Baginda atas kedatangan kami untuk memohon kepada Baginda untuk menangani masalah yang tengah melanda negara ini. Baiklah, saya juga memikirkan masalah ini. Saya ingin akan datang peramal ke istana berkumpul. Saya akan memikirkan masalah yang terjadi di kota ini, dan saya akan mencari jalan keluarnya bersama peramal yang akan datang. Baik, Baginda. Kalau begitu kami akan menunggu kabar baik dari Paduka. Kalau begitu kami mohon diri. Pada siang harinya, para peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Maaf, Baginda, ada apa memanggil saya kemari? Saya memanggilmu ke sini atas dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atas masalah kekeringan yang terjadi di saat ini. Mohon maaf, Baginda, saya tidak dapat menemukan solusi atas masalah ini. Namun siapakah yang bisa mengatasi masalah ini? Maaf atas keterbatasan pengetahuan saya, Baginda. Baiklah, kamu bisa kembali. Kalau begitu saya pamit undur diri. Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Aku merasa bersalah kepada rakyatku. Aku tidak mampu mengatasi penderitaan mereka. Ampun Baginda, saat kita mendengar kabar tentang peramal yang amat sakti, peramal itu berada di dekat sini. Benarkah aku dapat dia bisa memberikan solusi? Segera siapkan kereta, aku akan menuju ke tempat dia berada. Baik Baginda. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Sebelum itu, raja bertemu dengan putrinya. Dua anakku, aku akan pergi menemui peramal yang ada dekat sini. Semenjak kepercayaan ayah akan mempercayakan kamu untuk mengganti tugas ayah. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah itu, beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Suatu kehormatan bagi hamba, Baginda telah jauh-jauh datang ke tempat hamba. Mari silakan duduk. Maaf mengganggu waktu Anda. Kiranya apa yang membawa Paduka kemari? Wahai peramal, negeriku sedang dilanda musim kemarau. Aku susah mencari jalan keluarnya, dan rakyatku juga susah mencari jalan keluarnya. Apakah peramal bisa membantu saya mencari jalan keluar yang melanda negeriku sekarang?
Baginda, ada petunjuk yang akan membawa masalah tersebut keluar dari negeri Paduka. Petunjuk tersebut akan segera muncul pada bisikan putri. Terima kasih Peramal sudah ingin membantuku. Terima kasih kembali Baginda. Sang raja pun meninggalkan kediaman peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Wahai anakku, ayah sudah bertemu dengan peramal yang kemarin ayah temui. Dia mengatakan bahwa jalan keluar yang ada masalah di negara ini, yaitu dalam bisikan. Apakah kau tidak mendengarnya? Maaf ayah, sebelumnya aku belum mendengar bisikan tersebut. Akan tetapi alangkah baiknya jika kita serahkan masalah putrinya ini kepada Tuhan. Benar katamu wahai putriku, ayah sudah meminta maaf kepada raja yang tidak bisa balami sekarang ini. Ayah sudah serahkan kepada Tuhan. Malam pun tiba. Sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, putri mendengar bisikan seseorang. Wahai putri, apa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera apabila ada seorang gadis yang bersedia mengorbankan dirinya. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri kemarau untuk menenangkannya. Ada apa wahai putriku? Ayah, aku mendengar bisikan. Dalam bisikan tersebut mengatakan bahwa kesulitan yang dialami oleh negeri ini akan segera berakhir jika ada seorang gadis yang ingin mengorbankan dirinya. Kalau begitu saya akan mengumumkan ke rakyat tentang bisikan yang kau dapat. Pada keesokan harinya, raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang mau mengorbankan dirinya sesuai dengan bisikan yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, siapa yang bisa mengajukan diri untuk menjalankan amanat ini? Mohon maaf ayah, saya rela mengorbankan diri saya demi kemakmuran yang ada di negeri. Jangankan aku, engkaulah satu-satunya keluargaku dan engkaulah yang meneruskan kerajaan ini. Tidak ayah, lebih baik saya menjadi korban demi rakyat daripada mungkin ini sudah takdir saya. Tidak putriku, kembalilah ke kamar. Wahai rakyatku, kamu bisa kembali ke rumah kamu masing-masing. Setibanya di istana, raja pun duduk dan tertidur di dalam singgasana. Tiba-tiba, raja mendengar sebuah suara gaib. Wahai pengawal, ayo ke kamar. Ada sang gaib yang memanggilku ke kamar putri. Raja dan pengawal pun menuju kamar sang putri. Terima kasih Tuhan, engkau telah menyelamatkan putriku. Wahai pengawal, silakan angkat putriku ke tempat tidurnya. Raja sangat bersuka cita, masalah sudah terselesaikan dan beberapa tahun kemudian Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur.